Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priska Afrianti Manurung dengan NIM 19651063 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang biaya pengendalian dan produktivitas, pengukuran pelaporan dan pengendalian. Nah, definisi kamus umum untuk mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan. Mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Definisi mutu ialah kegiatan yang berhubungan dengan mutu adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Biaya-biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut disebut biaya mutu. Jadi, biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Nah, definisi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan mutu juga menjelaskan 4 kategori biaya mutu, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya produk gagal internal, dan biaya produk gagal eksternal. Mengukur biaya mutu. Biaya mutu bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut. Yang pertama metode pengganda, yang kedua metode penelitian pasar, dan yang ketiga fungsi rugi mutu Taguchi. Pelaporan informasi biaya mutu. Pencatatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Berikutnya ialah fungsi biaya mutu. Pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Fungsi biaya mutu. Pandangan kontemporer. Strategi untuk menekan biaya mutu adalah yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik nol. Yang kedua, lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. Dan yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Dan yang keempat, lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Manajemen berdasarkan kegiatan atau ABM dan biaya mutu optimal ialah mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mutu. Berikutnya adalah analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Laporan biaya mutu tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan mutu telah terjadi atau tidak. Berikutnya ialah penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Berikutnya adalah produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Dalam produktivitas terdapat yang pertama pengukuran produktivitas parsial, yang kedua definisi pengukuran produktivitas parsial, dan yang ketiga ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Berikutnya ialah pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktek mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Berikutnya ialah komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.